Untuk coffee shop yang tidak ingin menambah access point, nah itu kita juga punya EG router yang sudah include dengan access point. Atau WiFi lah, itu dengan WiFi. Ada yang WiFi 5 dan ada yang WiFi 6. Itu tinggal pilih. Nah, misalkan kalau memang kurang, ya tinggal tambah 1 titik access point. Connect langsung ke EG router supaya access point-nya bisa memancarkan landing page juga. Hai Smart User HND, ketemu lagi dengan saya Agus di sini di kanal YouTube HND Komputer edisi Tech Time. Nah, Smart User HND, di Tech Time kali ini kita akan bahas tentang jaringan internet rumah atau jaringan lokal juga bisa untuk di rumah dan small business bersama narasumber dari salah satu brand ternama di bidang networking produk. Nah, apalagi zaman sekarang semua butuh internet, handphone butuh internet, TV butuh internet, laptop butuh internet, IP kamera yang baru juga butuh internet. Maka dari itu, hampir semua rumah sekarang itu punya jaringan internet di rumah. Nah, salah satunya ada Ruiji yang mungkin nantinya bisa menjadi salah satu pilihan utama bagi Smart User HND untuk dijadikan wireless router di rumah atau di coffee shop, atau di hotel-hotel kecil milik Smart User HND. Untuk membahas lebih lanjut di konten Tech Time kali ini, kita kedatangan tamu dari Ruiji. Dia menjabat sebagai Channel Sales Engineer Ruiji Networks. Dia juga salah satu teman lama saya yang sudah lama tidak ketemu. Saya kenalkan Mas Ali Mokhtar. Nah, halo Mas Ali. Halo Mas Agus. Long time no see. Iya, selama ini saya melihat Mas Agus hanya dalam layar. Selama ini saya lihat Mas Ali di dalam layar juga. Tapi bajunya merah. Waduh. Sekarang Mas Ali ada di mana lagi sekarang? Sekarang saya di Ruiji. 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 Merek wireless ya. Ya, jadi ini salah satu perusahaan networking dari Cina. Oh, dari Cina. Oh, dari Cina. Berarti dia untuk secara brandnya, target marketnya ada di semua lini atau ada ini khusus dari Ruiji yang ditargetkan? Untuk saat ini Ruiji itu kita sebenarnya, karena Ruiji itu sebenarnya di produk enterprise pertama, kemudian masuk ke Indonesia, dan sebenarnya Ruiji itu punya sub-brand. Jadi Ruiji itu sendiri dibagi dua, yang satu adalah enterprise, ya, atau small medium enterprise, terus kemudian ada yang SMB dan SOHO. Ya. SMB dan SOHO itu masuknya RI. Itu kan tulisannya REYEE. Bacanya RI. Oh, oke. Itu di market SMB dan SOHO. Untuk SMB dan SOHO. medium enterprise-nya ke Ruiji ya. Jadi kalau medium enterprise itu berarti masuk di barang-barang konsumer yang banyak orang pakai. Kalau medium enterprise lebih ke komersial. Kalau consumer ke SMB. Oh, ke SMB. Kayak gitu berarti. Jadi RI lebih ke consumer untuk orang-orang yang masyarakat umum. Kalau Ruiji ke enterprise-nya. Ya, enterprise kayak hotel gitu. Terus ISP. Oke. Bisa. Nah di HND Komputer kan jualan juga Ruiji nih, Mas. Nah, kalau di toko kan rata-rata barangnya untuk end user yang masyarakat yang di rumah, yang di kafe, yang di hotel kecil mungkin, bukan hotel-hotel besar. Ya, hostel lah ya. Ya, hostel. Hostel lah. Kira-kira untuk rumah dulu deh. Produk Ruiji yang cocok untuk rumahan, kan sekarang semua internet itu kencang-kencang. Dan bukan lagi sebuah produk yang kalangan tertentu yang punya. Sampai sekarang internet masuk di perumahan-perumahan masyarakat. Nah, itu sudah ada providernya masing-masing. Biasa dari IndiHome, Excel Home, ada dari pihak swasta juga. Menurut Mas Ali, wireless router bawaan dari provider itu atau dari SP itu sudah cukup untuk di rumah atau perlu di-upgrade lagi ke wireless router yang lain? Sebenarnya untuk ONT, jadi kalau untuk modem bawaan dari ISP itu kita menyebutnya adalah ONT karena dia kan dari fiber kan ya, itu jangan dari optic network translation ya, jadi dia mentranslasikan data dari optik. Nah itu untuk rumahan, jikalau usernya itu hanya sebatas 1 sampai 3 user, itu tidak ada masalah. Karena prosesor dari ONT itu masih bisa mumpuni. Tapi jika user lebih dari itu dan bandwidth-nya juga lumayan cukup besar, disarankan untuk menambah 1 device lagi. Ya, untuk rumahan itu kita sebutnya adalah home router.
ya tetap namanya router, tapi dia hanya fungsi dasar sebuah router. Ya, dia translate ulang IP di forward dengan IP yang baru dari ONT. Gitu. Nah, itu untuk yang rumahan itu bisa dipakai seri EW, Easy Wireless. Kalau kita panjangkan adalah Easy Wireless. Nah, itu tipe-tipe EW mulai dari EW300N hingga ke mesh router kita punya M18 dan M32. Jadi dari Wi-Fi 4 hingga Wi-Fi 6 kita punya solusinya semua. Oh, dari Wi-Fi 4 sampai Wi-Fi 6. Iya. Nah, kan itu tadi wireless rumah. Itu kan fungsinya routernya. Jadi memang modem routernya dari bawaan ISP itu sebenarnya sudah cukup. Cuma up to sampai 3 usernya. Untuk kebutuhan di atas 3 user, misal di 5 atau 7 user dalam satu rumah, terus bandwidth-nya kenceng masing-masing handphone atau device itu perlu tambahan wireless router. Kalau di Ryuji namanya di Easy Wireless di tipe EW. Dan sampai dari tipe yang biasanya sampai ke tipe mesh-nya. Nah, itu kan biasa muncul masalah di wireless rumah itu, Mas. Wireless-nya connect tapi no internet connection. Itu biasa terjadi masalahnya di wireless routernya kah atau di ISP-nya? Kalau itu troubleshoot-nya itu pertama kita harus cek dulu di daerah ISP. Karena itu yang utamanya kan di sana. Jadi kita cek dulu, kita bisa connect lewat wireless-nya ONT atau modemnya itu, atau kita bisa langsung cek lewat kabel, connect ke PC atau ke laptop. Jika di modem tersebut sudah menyala bangku, enggak begitu ya. Jadi kalau koneksinya oke, ya kita baru cek ke daerah modem router atau wireless modemnya. Oh iya, karena kemarin ada beberapa pengalaman saya pakai satu brand router merek lain, bukan Ryuji sih. Itu internetnya ada, cuman ada beberapa saat kemudian kayak saya merasa kayak memori routernya itu full, Mas. Mas pernah alami nggak kayak kalau seperti itu? Biasanya karena keterbatasan dari yang pertama itu flash memory sama ROM dari wireless routernya. Jadi ketika dia di saat tertentu dia akan mengalami hang. Dia ngehang. Nah, itu minta di certification CCA. Tahu bahasa Indonesianya, Mas? Cabut colok adapter. Cabut colok adapter. Jadi minta dicabut colok supaya dia reboot ulang. Seperti itu. Kalau kira-kira ROM-nya bawaan dari ISP cukup nggak untuk yang itu? Harusnya standar sih. Ya, standar. Jadi semua modem ONT itu standar. Dia hanya memodulasikan data dari fiber langsung ke traffic besar, supaya bisa connect aja, dapat data traffic untuk internet, gitu. Kan tadi sudah Mas Ali mention technical troubleshoot-nya. Nah, bagi masyarakat umum, Mas Ali, itu kan biasa mau ribet lagi, gimana cara buka troubleshoot-nya, buka IP address-nya, kan tidak semua orang tahu cara setting IP address. Ada solusi dari Ryuji tidak untuk masyarakat untuk menyeting, setidaknya ganti SSID, ganti nama wireless, atau ganti password, atau lihat bandwidth-nya, atau settingannya sudah oke atau tidak? Jadi kalau untuk teman-teman ya yang mau menggunakan Ryuji, Ryuji itu punya 2 aplikasi ya. Yang pertama adalah ReRouter, itu difungsikan untuk semua produk EW series ya. Jadi itu bisa di-config dengan mandiri pakai aplikasi tersebut untuk end user. Tapi jika teman-teman memang merasa kesusahan, end user bisa menitipkan konfigurasinya ke teman-teman retail ya, contoh seperti HND. Jadi sama mereka nanti punya aplikasi khusus namanya Ryuji Cloud. Ya, itu untuk teman-teman installer ya. Jadi dia bisa mantau ya, terus kemudian bisa melihat konfigurasinya benar apa tidak, dan misalkan user mau di handover, kalau kita istilahnya itu project ya. Jadi projectnya mau di handover ke user itu juga bisa. Jadi gitu. Jadi nanti user bisa merubah SSID-nya sendiri atau nama Wi-Fi-nya sendiri dan juga password-nya secara mandiri lewat aplikasinya Ryuji Cloud. Jadi gitu. Iya. Karena kemarin di beberapa produknya Ryuji ada saya lihat labelnya yang kayak Ryuji Cloud. Itu saya kira itu user bisa mandiri aplikasikan itu. Ternyata butuh dulu di setting sama pihak teknisi retail di toko. Nanti bisa di hands over ke usernya. Ya, jadi di Ryuji itu untuk yang EW series itu malah sangat mudah. Jadi teman-teman installer yang dari retail tinggal scan QR-nya,
ya, terus kemudian masukkan nama produknya, ini misal nama end usernya siapa ya, nah, terus tinggal setting, ya nanti end user bawa itu wireless router ya, dia tinggal koneksikan ke modem ONT. Oh, secara otomatis konfigurasi yang tadi sudah di-config sama, contohnya Mas Agus yang setting ya, secara otomatis nanti akan terdeploy langsung ke device-nya. Oh iya, kalau dia sudah connect internet. Kalau kan susah, nggak bisa tuh setting terpisah dari modemnya. Pokoknya setting internet tuh harus connect modemnya dulu, terus disetting pakai di IP address-nya. Oh sekarang sudah bisa disetting terpisah. Bisa. Mantap ini Rio J. Terus Mas Ali, masalah-masalah internet rumah itu lagi kayaknya cuma itu ya Mas. Tadi yang biasa-biasa no internet. Oh sama ini Mas, jaringan. Jaringan, penyebaran jaringan, apalagi masyarakat menengah ke atas. Lebih disarankan pakai range extender atau mesh? Ini keduanya sifatnya sebenarnya sama ya. Karena dia untuk menambah atau memperluas jaringan. Ya, cuman yang perlu diketahui, mesh itu adalah bentuk, kalau kita bilang adalah sebuah cloning. Cloning dari router utama. Jadi contoh, misal beli IW. Jadi kalau mesh itu minim di RIRI, ya, di RIRI itu minim di Wi-Fi 5. Di bawah itu nggak bisa pakai fungsi dari mesh, ya. Jadi dia di-clone, dia meng-clone dari router utama, terus di-copy ke dia, supaya mempunyai SSID yang sama. Itu mesh. Ya. Kalau repeater, dia hanya meneruskan sinyalnya ke, misal router utamanya di sini, ya ke sini. Diperluas lagi gitu. Karena saya dengar isu kalau pakai repeater atau range extender itu kecepatan bandwidth-nya berkurang pada saat di range extendernya. Di mesh pun juga sama. Di mesh pun juga sama. Jadi untuk mesh itu ada batasan berapa kali hop. Jadi dari router utama ke secondary, nah itu kan 1 hop. Itu kita batasannya 5 hop. 5 hop itu sudah mentok ya. Jadi polnya di situ supaya karena ketika dia loncat ke 1 hop mesh ini, itu ada pengurangan bandwidth di kisaran 60%, 60-70%. Jadi dikurangi 30% aja. Jadi dapatnya cuma 60-70%. Di wireless ke nomor 2? Iya. Kalau sampai ke wireless nomor 5, kurangi lagi 30. Jadi sisa 20-10% di mesh nomor 5. Iya. Oke, mengerti. Terus ini Mas, mungkin masih banyak orang yang belum tahu manfaatnya itu dari Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 sama Wi-Fi 7. Boleh jelasin ringkas perbedaannya dari Wi-Fi 5 aja deh ke Wi-Fi 7 yang paling baru. Jadi teknologi Wi-Fi itu sekarang kan sudah masuk ke teknologi Wi-Fi 7 ya. Di mana di Wi-Fi 7 itu punya beberapa kelebihan, yang diantaranya itu adalah dia mempunyai lebar bandwidth itu bisa sampai 320. Jadi channelnya lebar. Ya, sedangkan di Wi-Fi 5 itu hanya di kisaran 40. Ya, 40 ya. 40 ke 320 kan sudah jauh sekali ya kan. Terus kemudian ada salah satu fitur di Wi-Fi 7 itu namanya multi-link operation. Nah, di Wi-Fi 5 itu ketika customer atau end device atau endpoint ya, kita bilang adalah endpoint ya, kalau masyarakat umum bilang itu adalah device yang memakai jaringan Wi-Fi, ya mereka itu akan memakai salah satu band, mau 2,4 atau 5 giga. Dia harus pilih salah satu nih. Benar ya. Ya, di mana di setiap salah satu band ini mempunyai batas kecepatan maksimum masing-masing. 2,4 itu hanya di kisaran 400 ya, mentok-mentok. Kalau salah satu brand networking itu bisa ngoptimize bisa sampai 500-an, tapi nggak sampai mentok ya. Nah, itu kalau 5 giganya itu bisa sampai 3.000, 4.000. Nah, itu tergantung dari end device-nya juga, support apa enggak gitu. Nah, kalau di Wi-Fi 7 itu multi-link operation, kedua band tersebut itu bisa dijadikan satu. Ke satu device? Enggak, bandnya bisa jadi satu. Di satu device? Iya, jadi single link. Jadi dari multi-link ya, multi-link dari 2,4 sama 5 giga dijadikan satu. Supaya yang tadi throughput yang 2,4 sama 5 giga yang tadinya sendiri-sendiri itu bisa jadi satu. Kalau sudah jadi satu seperti ini, otomatis yang didapatkan sama customer adalah latensi yang lebih rendah. Betul. Gitu.
Tapi kalau kecepatan internet, kembali lagi dengan catatan providernya menyediakan kecepatan yang seperti itu. Nah, ini perlu diketahui ya. Iya betul. Throughput itu nggak hanya dipakai untuk internet. Betul, benar, saya tahu, ya. Throughput itu bisa dipakai untuk koneksi jaringan lokal. Betul, ya benar. Nah, itu jadi perlu diketahui buat teman-teman kalau biasanya transfer file pakai WiFi, ya itu juga bisa dipakai. Benar. Nah, Ya. itu. Karena pemahaman banyak orang WiFi itu ya pikirannya internet. Ya, internet aja, internet ya aja, kan? ya. Jadi buat kalau kayak hotel-hotel hostel kayak Mas Ali butuh transfer data lokal dari server hotel ke komputer customer service, mungkin kalau pakai routernya pakai Wi-Fi 7 itu kirim file besar-besar kayak 5 GB itu sekejap saja Mas Ali ya. Iya. Mau download file database tamu di server itu tidak perlu nunggu lama lagi, langsung aja kalau pakai Wi-Fi 7. Nah, terus Mas Ali, ini pertanyaan remeh-temeh lagi sebelum kita akhiri karena waktunya Mas Ali juga nggak banyak, jadi ini pertanyaan terakhir saja. Boleh lah nambah 1 sampai 2 tuh. 2 pertanyaan. Mas Ali, kalau di wireless router untuk di rumah yang spesifikasinya Wi-Fi 6 lah, jangan Wi-Fi 5. Di Ryuji lebih disarankan yang worth it beli tipe apa? Oke, Wi-Fi 6 ya? Iya. Wi-Fi 6 sekarang kita punya produk terbaru ya, yaitu IW3000GX sama 3000GX Pro. Oke, itu sama-sama dapat AX 3000, cuman perbedaannya adalah di 3000GX itu tidak ada fitur gaming. Ya, jadi kalau memang teman-teman yang di rumah membutuhkan wireless router yang fitur gaming, ya kita punya 3000GX Pro. Jadi di 3000GX Pro itu akan menyediakan satu SSID gaming, di mana nanti ketika customer atau end user connect ke Wi-Fi tersebut, kita punya algoritma tertentu, jadi supaya semua traffic itu akan diprioritaskan untuk gaming kalau dia connect ke SSID tersebut. Jadi dia bisa membaca aplikasi-aplikasi yang dipakai. Ya, kalau misalkan ini aplikasi gaming, dia pasti akan memprioritaskan semua bandwidth ke situ dulu. Nah, terus kemudian kalau di 3000GX maupun 3000GX Pro, ini sebenarnya ada satu fitur yang sama, yaitu dual one. Ya, jadi kalau dulu misalkan di rumahan punya 2 ISP ya, nah itu mereka akan membutuhkan router gateway supaya bisa menggabungkan 2 ISP tersebut. Iya, betul. Nah, sedangkan di kita itu sekarang untuk router rumahan ada 2 seri, yaitu 3000GX Pro dan 3000GX. GX biasa itu akan mendapatkan fitur load balance sama active backup atau seamless failover. Jadi bahasa sederhananya kalau ada sebuah rumah punya 2 provider yang berbeda, IndiHome sama XL, itu nggak perlu masing-masing beli wireless router untuk masing-masing provider. Iya. Ini bisa semua masing-masing kabelnya masuk ke wireless router ke EW3000GX series ini. Oke. Nah, kalau rekomendasi wireless router untuk small business seperti coffee shop, F&B kecil-kecilan, itu bagusnya pakai Ryuji tipe apa, Mas Ali? Kalau untuk coffee shop, F&B ya, atau restoran ya. Iya. Mereka itu pasti akan membutuhkan sebuah landing page. Betul. Ya, landing page di mana kalau dulu masyarakat pada umumnya akan menggunakan sebuah brand. Ya, saya nggak perlu sebut ya brandnya. Mereka pasti pakai itu. Ya kan? Terus konfigurasinya pasti susah. Pasti. Ya, konfigurasinya pasti susah. Nah, kita punya salah satu line up yang mirip dengan produk tersebut. Namanya adalah EG Router. EG Router. Nah, EG Router. EG itu kepanjangan dari Easy Gateway. Nah, Easy Gateway, ya, nanti dia fungsinya mirip dengan brand tersebut, ya. Terus konfigurasinya juga sangat mudah, sangat mudah sekali. Nah, untuk coffee shop yang tidak ingin menambah access point, nah itu kita juga punya EG router yang sudah include dengan access point, atau WiFi lah, itu dengan WiFi. Ada yang WiFi 5 dan ada yang WiFi 6. Itu tinggal pilih. Nah, misalkan kalau memang kurang, ya tinggal tambah 1 titik access point. Connect langsung ke EG router supaya access point-nya bisa memancarkan landing page juga. Tapi itu konfigurasi dan troubleshoot-nya untuk karyawan-karyawan yang non-networking masih lebih mudah dibanding kompetitor yang satu tadi? Sangat mudah. Sangat mudah sekali. Pakai aplikasi RiCloud juga? Betul, pakai RiCloud. Terus ini Mas, ada satu pertanyaan. Perbedaan wireless router sama access point.
yang masih jadi bingung kalau biasa ada user datang ke toko. Oke, ini ya sebenarnya mereka tuh sama ya, karena mau sama-sama memancarkan titik poin. Betul. Cuman di wireless router, dia itu mempunyai chipset yang lebih, kalau saya bilang adalah chipsetnya hanya untuk rumahan. Oke. Nah, sedangkan access point, karena dia difungsikan untuk menampung banyak user, chipsetnya itu jadi dipersiapkan yang lebih baik dibandingkan dengan wireless router. Oke, jadi secara kinerja sama. Kinerja sama, Cuma fungsi sama. Cuma settingan awalnya ini access point harusnya bisa menghandle banyak user. Kalau wireless router tidak. Tidak. Oke, jadi kalau untuk rumahan lebih disarankan pakai wireless router kalau memang orang dalam rumahnya nggak terlalu banyak. Betul. Okay. Ya, wireless router sebenarnya di kita itu juga ada beberapa yang bisa nampung banyak sih. Yang ya mungkin ya buat kalangan tertentu bisa beli. Cuman untuk kalangan yang mungkin mid to low, itu nggak bisa beli karena harganya lumayan cukup mahal. Okay. Ya. Disarankan kalau memang seperti itu ya pasang aja access point. Oke. Itu better. Nah, pertanyaan paling terakhir Mas Ali. Rencana Ryuji tahun 2025 menghadapi tahun 2025, menghadapi efisiensi. Rencana kita sih kita lebih ke karena kita kan menggait partner ya seperti HND dan HGS ini dan juga installer. Jadi di bawahnya partner itu kan ada installer. Iya benar. Nah, kita menggait bersama-sama, kita belajar bersama, terus fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan supaya teman-teman itu bisa beralih ke produknya Ryuji. Karena sampai dengan hari ini ya kita juga punya komunitas ya, komunitas Ryuji Indonesia. Ya sampai dengan hari ini masih belum banyak yang mengerti fitur-fiturnya kita. Betul. Dan masih belum yakin ya untuk pindah ke beberapa produknya kita. Iya. Padahal kita sudah menyediakan fitur tersebut untuk mempermudah mereka belajar jaringan. Oke. Gitu. Komunitas Ryuji tadi Indonesia bisa ditemukan di mana Mas Ali? Di Facebook. Oh, di Facebook. Ya, di Facebook. Cuma di Facebook aja? Ya, di Facebook. Kalau teman-teman punya Instagram, ya teman-teman bisa follow Instagramnya Ryuji itu di Ryuji_ri_ID. Oke, jadi teman-teman kalau mau tahu info selanjutnya tentang produk-produk Ryuji, mau tanya-tanya juga sama admin sosial medianya, boleh di follow Instagramnya tadi. Nah, buat para smart user HND, ya HND komputer, teman-teman bisa add ya Facebook community-nya komunitas Ryuji Indonesia, bisa searching aja itu paling rame dan discuss produk-produk tentang Ryuji, dan bahkan saya dan juga salah satu teman saya di setiap minggu akan mengadakan webinar. Kita belajar produk tentang Ryuji ya. Terus untuk teman-teman yang punya Instagram, bisa add Instagram kita di @ryuji_ri_id. Ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman installer yang ada di Makassar? Segera berpindah ke Ryuji. Thank you Mas Ali. Terima kasih. Mantap. Nah, Sobat User HND, itulah tadi bincang-bincang seru saya bersama teman saya Mas Ali Mokhtar, Sales Engineer dari Ryuji. Gimana Sobat User HND? Kira-kira sudah tahu fungsinya Ryuji Network itu seperti apa? Ryuji Network yang cocok di rumah yang apa? Tipe apa? Ada tadi EW300 yang kepanjangannya ternyata Easy Wireless. Ada Easy Gateway yang EG untuk coffee shop. Untuk Smart User HND yang punya usaha coffee shop, boleh dipakai Ryuji-nya juga tadi. Dan ada software dari Ryuji yang namanya Ri Cloud yang bisa memudahkan Smart User HND untuk men-setting bandwidth-nya password dari wireless network Smart User HND. Kira-kira mau beli yang mana? Kalau sudah kepikiran mau beli yang mana, belinya tentu saja di HND Komputer tentu saja. Karena di HND Komputer adalah toko komputer yang sudah lebih dari 20 tahun selalu memberikan solusi jaringan network untuk Smart User HND. Nah, sampai di sini dulu konten Tech Time kita kali ini. Sampai ketemu di konten Tech Time berikutnya dengan narasumber dan produk-produk yang spesial tentu saja. Saya Agus undur diri, sampai ketemu. Peace out.